kamu? Aman ya? Kita mempelajari tentang teeksplanasi. Pembelajaran kita. Ketua kelas, apakah hadir semuanya? Siap, hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Ananda, pembelajaran kita hari ini adalah tentang teeksplanasi. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa. Semangat pagi. Mantap. Semangat pagi. Mantap. Cip. Cerdas inovasi. Cip. Cerdas inovasi. Baik sekali. Ya. Kita lihat dulu ya kesepakatan kelas kita seperti biasa. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Ya. Kita bisa lihat ada 3. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak ibu silakan berpasangan terlebih dahulu. Ya, silakan berhadapan, ceritakan pengalaman yang sedih atau yang menarik yang pernah Ananda alami. Setidaknya yang baru-baru ini. Mari. Satu berbicara, satu mendengar. Apa itu teeksplanasi? Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang proses kejadian alam. Bagus. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan cerita. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimananya kejadian-kejadian alam yang dapat terjadi. Bagus. Itu adalah teks yang berisi kejadian-kejadian alam atau sosial yang berada di sekitar kita. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Melalui sumber belajar yang dipilih, Ananda dapat nanti mengidentifikasi 3 struktur teks eksplanasi dengan baik. 2. Setelah mengidentifikasi 3 struktur teks eksplanasi, Ananda menganalisis ciri kebahasaan teks eksplanasi berdasarkan sumber yang dipilih. 3. Penugasan nanti Ananda mendemonstrasikan 3 struktur teks eksplanasi dengan media presentasi yang Ananda pilih sendiri. Supaya Ananda berhasil mencapai tujuan pembelajaran, maka Ananda setelah melihat tayang di depan ini, silakan berkelompok sesuai dengan kelompokmu. Yang visual silakan mengelompokkan diri bagian visual. Yang auditory silakan mengelompokkan diri bagian auditory. Yang kinestetik juga silakan mengelompokkan diri. Ananda, silakan dibuka ya pesan suara bagi yang mendengarkan pesan suara, silakan dibuka YouTube dengan link yang sudah diberikan. Ini boleh ya, nih linknya. Ini salah satu. Silakan dilihat bagi yang YouTube sudah bertemu.
siswa mengenakan seragam siswa. Dah? Selesai? Sayang. Sekarang naik dulu. Sekarang ya. Coba. Duduknya coba duduk yang rapi. Walaupun dia berkelompok dia apa-apa, silakan saja duduk. Kita relax dulu ya. Kita lakukan teknik stop. Ambil napas dalam-dalam. Rasakan perut. Keluarkan pelan-pelan. Ulangi selama 10 kali. Ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata. Keluarkan pelan-pelan. Rasakan ya. Ketika menghirup udara, perut ya, menghembus dan hembuskan. Oke. Bagaimana? Relax ya? Relax. Ya. Nah, Ananda, tadi secara berkelompok, Ananda telah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks falasi. Ya. Silakan kerjakan berkelompok dulu. Ya. Yang kinestetik silakan ditempelkan tugasnya. Silakan dirangkai menjadi sebuah teks paragraf yang sudah diumpamkan. Yang suara silakan direkam. Direkam suara dari salah satu perwakilan kelompok. Apa itu teks falasi? Teks falasi itu ada strukturnya. Pertama itu terdiri atas pernyataan umum, yaitu deretan penjelasan tentang fenomena-fenomena yang meliputi fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Kedua, ada deretan penjelas yang terdiri atas itu rincian pertanyaan bagaimana dan pertanyaan mengapa. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu sebagai teks penutup yang berarti kesimpulan dari seluruh pernyataan penjelas dan deretan. Yang kedua, ciri kebahasanya ada 6. Yang pertama itu menggunakan kata denotatif. Yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas atau kronologis. Yang ketiga menggunakan keterangan waktu pada kalimatnya. Dan yang keempat menggunakan kata ganti kata. Kelima menggunakan kata kerja proses seperti terlihat sebagai tulisan mulai. Dan yang terakhir menggunakan kata teknis atau peristiwa. Dari teks contoh ini dapat kita simpulkan bahwa yang bagian atas ini bagian pertama itu merupakan bagian dari pernyataan umum. Teks 1, teks 2, 3, 4, dan 5 merupakan deretan penjelas dan deretan 6 merupakan interpretasi atau Bagus sekali ya. Teks falasi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, kedua deretan peristiwa atau penjelasan, yang ketiga ada interpretasi. Tugas penutupan. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang memiliki banyak tumbuhan lebat, pohon, semak belukar, paku-pakuan, dan lain-lain. Nah, nanti berikan ya.
belajar atau gaya belajar kinestetik. Dan kesimpulannya dapat saya ambil dari pembelajaran tentang materi teks eksplanasi hari ini adalah di mana teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang fenomena alam seperti fenomena alam, gejala-gejala sosial dan yang lainnya. Di mana struktur teks eksplanasi pertama ada pernyataan umum, dan yang kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga ada penutup. Dan di dalam teks eksplanasi juga dikatakan ada ciri-ciri atau gaya di bahasanya, seperti menggunakan konjungsi, kata kausalitas, dan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri kebahasaan teks eksplanasi 1. Seperti kata cepat. Karena itu sering. Terus konjungsi. Contohnya. Terus selanjutnya keempat. Berarti materi kita telah kita simpulkan ya. Nah sekarang Ibu mau menanyakan ya. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ayo. Pada pembelajaran kali ini, kami sangat antusias karena kebutuhan pembelajaran kami terpenuhi sesuai kompetisi yang kami miliki. Betul, bagus ya. Terus, menurut Ananda, apa saja struktur dari teks eksplanasi itu? Ya sama-sama. 1. Apa ciri-ciri dari kebahasaannya? Pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Yang keempat, menggunakan kata ganti benda. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam, banyak menggunakan kata teknis atau beristilahan. Nah, menurut Ananda, apakah pembelajaran teks eksplanasi ini penting untuk dipelajari? Kenapa? Bagus sekali. Baiklah Ananda, untuk pembelajaran hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kalian dapatkan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita bersyukur terlebih dahulu. Nah, kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hanum dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya mengenai teks eksplanasi. Terlebih dahulu, tentu kita akan mengetahui tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang sebuah proses, kejadian-kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang ada di sekitar kita. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan tentang fenomena-fenomena yang akan diterangkan, seperti fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena yang lainnya. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas merincikan fenomena-fenomena yang akan diterangkan berkaitan tentang pertanyaan atas mengapa atau bagaimananya sebuah kejadian tersebut.
Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi biasanya berisikan penutup dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai kaidah kebahasaan. Ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan kata yang bermakna denotatif. Yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas atau kronologis. Yang ketiga menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Yang keempat menggunakan kata ganti benda. Yang kelima menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Di sini saya mempunyai sebuah teks eksplanasi tentang kebakaran hutan. Pada kalimat yang pertama itu berisikan pernyataan umum. Kalimat 2-7 berisi tentang deretan penjelas, dan kalimat 8-9 ada interpretasi. Sekian pemahaman dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dwi Putri dari kelas 12 MIPA 2. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi di sekitar kita. Struktur dari teks eksplanasi adalah yang pertama pernyataan umum, yaitu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Yang kedua yaitu deretan peristiwa, yaitu berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu teks penutup yang berisikan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan peristiwa. Ciri kebahasaan dari teks eksplanasi adalah yang pertama menggunakan kata yang bermakna denotatif, yang kedua banyak menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh itu. Sedangkan konjungsi kronologis antara lain kemudian, lalu, setelah itu. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Yang keempat banyak menggunakan kata ganti benda. Yang kelima banyak menggunakan kata kerja pasif seperti kata terlihat, terwujud. Yang keenam menggunakan kata teknis dan peristilahan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Padang, Sumatera Barat. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi aksi nyata saya modul 2.2. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang saya lakukan adalah saya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan siswa. Nah, di sini saya melihat mulai dari yang pertama kesiapan belajar siswa, yang kedua dari profil belajar siswa, yang ketiga dari minat belajar siswa. Nah, setelah saya petakan, maka saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang berusaha membuat para siswa mempunyai kesadaran terhadap diri, di mana mereka bisa menguasai, mengenali emosi, memiliki pribadi yang tahan terhadap tantangan yang ada di luar dan mampu menyelesaikan solusi atau permasalahannya sendiri. Setelah saya lakukan pemetaan, maka baru saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Pembelajaran tersebut ternyata yang pertama, saya melihat para siswa begitu antusias dalam pembelajaran karena mereka merasa kebutuhan pembelajarannya terpenuhi. Yang kedua, para siswa dalam kegiatan pembelajaran fokus kepada materi pembelajaran karena menarik bagi mereka, karena sesuai dengan profil belajarnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya.
yang ada di luar dan mampu menyelesaikan solusi atau permasalahannya sendiri. Setelah saya lakukan pemetaan, maka baru saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Pembelajaran tersebut ternyata yang pertama, saya melihat para siswa begitu antusias dalam pembelajaran karena mereka merasa kebutuhan pembelajarannya terpenuhi. Yang kedua, para siswa dalam kegiatan pembelajaran fokus kepada materi pembelajaran karena menarik bagi mereka, karena sesuai dengan profil belajarnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, di sini ketika saat pembelajaran, siswa tersebut telah saya kelompokkan berdasarkan yang pertama kesiapan belajarnya, yang kedua berdasarkan gaya belajarnya. Gaya belajar siswa tersebut ada yang gaya visual, auditory, dan kinestetik. Nah, jadi siswa itu belajar secara berkelompok, memahami konsep tentang materi. Materi yang dipelajari siswa adalah materi tentang teks eksplanasi. Para siswa menghasilkan produk. Produk itu didemonstrasikannya perwakilan masing-masing kelompok. Jadi, saya berkesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ini perlu dikembangkan karena ini akan membuka wawasan dan menggali potensi siswa. Siswa merasakan merdeka di dalam pembelajarannya, pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Rencana perbaikan saya ke depan adalah yang pertama, saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran kesadaran emosional dengan menggunakan teknik-teknik yang lain. Yang kedua, saya akan membiasakan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi kesadaran sosial emosional ini setiap kali pembelajaran. Yang ketiga, saya akan mencari teknik-teknik lain agar pembelajaran ini lebih menarik. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.